Kita mulai ibadah kita ya. Halo Esther, apa kabar? Hai, baik Ibu. Buka kamera dong sayang. Tasya, buka kamera dong. Tasya di perjalanan. Feli. Oh, sorry, Feli, iya. Namanya di sini pakai nama Tasya, Ibu lupa. Oke. Ke perjalanan dari mana mau kemana nih? Dari rumah ke belum tahu. Oke. Ibadah dulu ya. Gerson buka kamera, Sa. Hari ini akan banyak kuis dan Ibu siapkan hadiah. Gerson, tolong buka kameranya. Gerson. Oh, oke. Jaringannya nggak bagus. Oke. Noni, Melisa, apa kabar? Halo Noni. Noni, shalom. Noni. Dersa, apa kabar Dersa? Baik, Ibu. Buka kamera sayang. Oh, Melisa, jaringannya bagus. Oke, thank you. Kita buka kamera aja ya selama ibadah ini ya. Oh, Melisa ada 2 nih. Iya, kalau jaringannya nggak terlalu terganggu, nggak apa-apa buka aja kameranya ya, supaya kita bisa lebih asik ngobrolnya. Noni, shalom Noni. Shalom Ibu. Oke. Good job. Oke. Ibu minta Noni untuk pimpin doa. Kita akan mulai kelas kita, ibadah kita sore hari ini. Mari silakan Noni. Sebelum kita berdoa, saya minta sikap doanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kenyataanmu dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Noni. Kita akan mendiskusikan tentang ini, declaring King's mandate. Ya. Oke. Ya. Sebelum kita mendiskusikannya, ini ada aturan kelas. Aturannya adalah kali ini bagi roket yang aktif menjawab ada hadiah. Ya. Jadi kamera sebaiknya dibuka aja supaya waktu nanti di rekamannya bagus, wajah-wajah kalian terlihat di YouTube ya. Oke. Ibu nanya sekarang, apa sih mandat raja itu? Menurut kalian? Apa sih mandat raja itu? Apa artinya mandat raja? Atau apa yang kalian ketahui tentang mandat raja? Silakan. Siapa yang mau coba? Hadiah loh. Mandat raja itu kayak ilahi dari raja. Ilahi dari raja? Maksudnya apa, Nak? Nah, dari Tuhan, Bu. Elia ini ya? Elia ya? Saya, Bu. Siapa? Samuel? Siapa yang jawab tadi? Saya, Bu. Saya tuh siapa, Nak? Elia kah? Samuel Iswandono. Oh, Samuel. Oke. Kata mandat sendiri apa sih? Ada yang bisa mau coba jawab? Begitu. Wewenang. Noni? Wewenang. Mandat itu wewenang. Oke. Tunggu, sabar. Ada lagi, Gerson? Apa itu mandat? Perintah raja. Kuasa atau jabatan, Ibu? Esther dulu. Apa Esther? Perintah raja. Perintah. Betul. Gerson apa tadi? Kekuasaan atau jabatan, Ibu? Kekuasaan atau jabatan. Jabatan, ya.
Hah? Jabatan. Kekuasaan atau jabatan? Oke. Yang betul adalah mandat itu perintah. Mandat itu perintah. Perintah raja yang harus dilaksanakan. Itu ya. Oke, nanti kita akan lihat siapa-siapa yang akan dapat hadiah ya. Kan ini terrecord semua ya, aktif ya. Oke. Kalian pasti dapat hadiah, tenang saja. Jadi, nah sekarang ini hanya kata saja ya, kata raja, kata mandat ya, mandat raja. Nah sekarang kalau ini diartikan di dalam kekristenan, apa itu mandat raja? Siapa yang mau coba jawab? Saya Ibu, Siapa ini? Sebutkan nama ya. Elia. Oke, Elia. Apa itu Eh, Elia? Mandat raja dalam Alkitab itu berarti firman-firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen. Iya, betul. Terus akibatnya kalau melanggar, melawan apa? Jika mandat itu bersifat perintah, maka perintah pasti ada hukumannya bagi Kalau yang melanggar. melanggar. Oke, Ya. good job, good job. Ada yang mau coba yang lain? Mari silahkan. Betul, itu betul itu. Ada lagi yang mau coba yang lain? Menyampaikannya dengan versi yang lain, silahkan. Siapa? Mari. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Ayo. Mari, mari, mari. Jangan lupa loh. Ada hadiah loh. Mandat itu kayak perintah dari Tuhan atau firman. Firman dari Heeh. Tuhan. Terus? Firman dari Tuhan atau perintah. Iya. Tadi sudah dijawab itu. Tapi kalau misal di firman Tuhan, iya. Sama berarti kayak Elia, kayak Elia ya. Terus kalau misalnya dilanggar apa akibatnya? Akibatnya Kalau dilanggar akibatnya apa, Nak? Tunggu ya, Ibu ganti share screen ya, sabar ya, supaya ini Ibu bisa lihat kalian. Sabar, Ibu share screen. Oke, sabar, sabar, sabar. Share screen, where is share screen? Screen. Sebentar ya. Panjang bulan ini dalam tema yang Oke. Ya, kita masih tetap di mandat raja ya. Oke. Nah, 2 orang sudah menjawab. Ada lagi yang mau mencoba menjawab yang berbeda. Silahkan. Ayo. Mari. Siapa yang mau coba? Feli, Esther, Noni, Dersa, Noel, Wita, Gerson. Come on. Apa arti menurut kalian mandat raja di dalam kekristenan? mandat raja itu Ini Samuel kan ya? ya, Oke. mandat raja itu dalam Kristen maksudnya di dalam Alkitab perintah-perintah di Alkitab firman. Oke. Tadi Samuel sudah sampaikan itu kan? Terus kalau dilanggar, kalau tidak dilaksanakan, mandat itu kan sebuah perintah. Perintah itu kan berarti sebuah kalimat untuk kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak melakukannya, bagaimana akibatnya? Akan
mendapatkan dosa. Tunggu, Dersa, biar Samuel selesaikan. Nanti habis itu baru Dersa ya. Thank you, Dersa. Bagaimana Samuel? Akibatnya bisa mendapatkan dosa atau Bisa apa? Oke, Samuel selesai ya. Dersa silahkan. Apa mandat raja menurut kamu di dalam pemikiran dalam konteks kekristenan? Di dalam kekristenan mandat raja itu apa? Yang dimaksud dengan mandat raja itu apa? Halo Dersa. Dersa. Mandat raja ialah perintah yang diberikan oleh Tuhan, jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Mengakibatkan kita berdosa ya. Oke, betul ya? Itu ya. Jadi Elia, Dersa, Samuel mengatakan hal yang sama. Oke, terima kasih Dersa. Ada lagi yang mau coba menyampaikan? Noel, Wita? Apa itu mandat raja dalam versi kekristenan? Dalam kekristenan, apa yang dimaksud dengan mandat raja? Noel, Wita? Noel, Wita, are you with us? Ada yang mau coba lagi tentang menjawab mandat raja itu? Halo? Oke ya. Nah, sekarang kita judul ini adalah Declaring King's Mandate atau mendeklarasikan mandat raja. Tadi kita sudah bersama-sama, kalian sudah mendiskusikan. Oke, ini ada dari Feli. Feli menjawab mandat raja adalah perintah yang harus ditaati, jika tidak maka ada konsekuensi hukuman. Oke, betul. Betul sekali Feli. Thank you. Ya. Jadi dalam kekristenan mandat raja itu adalah firman Tuhan. Semua firman Tuhan yang harus kita lakukan. Semua larangan, semua firman Tuhan yang berisi larangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu mandat, ya. Tetapi ada satu mandat raja dari sekian banyak mandat raja, itu ada satu mandat raja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi mandat raja di dalam kekristenan kan di Alkitab tuh banyak ayat. Tapi waktu di zaman Tuhan Yesus, mandat raja itu dikelompokkan dalam dua kelompok. Kelompok satu adalah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kelompok yang kedua, mandat raja isinya apa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada dua. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Satu lagi, kasihilah titik. Nah, itu Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. siapa ini? Siapa ini yang mencoba? Esther, oke? Ya, Esther. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, ayatnya di mana, Esther? Ayatnya di mana? Cari di Google cepet. Cepet Esther. Ayo, siapa yang bisa menjawab ayatnya? Matius 5, 43 sampai 44, Ibu. Mana? Matius 5, ayat 43. Coba baca. Coba baca itu Gerson. Gerson, Ya, Bu. coba baca. Matius berapa tadi?
Matius berapa, Gerson? Halo, Gerson. 43, Bu. Matius 43? 5 ayat 4. Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat bukan. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Salah. Ayo, ada yang mau coba? Ini Ibu sering khotbahkan. Ibu sering ulang-ulang omong ini di gereja. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Tunggu ya. Matius 22. Coba baca. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes, betul sekali. Betul, Feli. Terima kasih, Feli. Ya, oke, Ibu catat ya. Feli, oke. Nah, jadi mandat raja yang tadi kalian katakan itu firman Tuhan tadi itu ya, bahwa mandat raja menurut dalam kekristenan itu berarti firman Tuhan. Perintah Tuhan, perintah untuk dilakukan dan perintah untuk tidak dilakukan ya, atau larangan. Nah, tetapi kan banyak itu dari Kejadian 1 sampai Wahyu, pasal yang terakhir itu berapa ayatnya itu luar biasa banyaknya. Daripada kita bingung, Tuhan Yesus membuat itu menjadi 2 mandat. 1 mandat yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu di Matius 22 ayat 37. Terus di Matius 22 ayat 39, kasihilah, coba baca Esther, kasihilah. Matius 22 ayat 39 tadi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yes. Oke. Jadi ada 2 ya, ada 2 mandat ya. Kita ulang lagi tadi ya, mandat raja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melaksanakannya? Nah, ada yang mau menyampaikan, ini nama-nama Ibu sudah catat ya. Nama-nama yang aktif dan nama-nama yang menjawab dengan benar. Yang nama yang aktif dan nama yang menjawab dengan benar itu beda nanti ya. Oke. Loh, siapa yang hilang ini? Nah, jadi siapa yang mau mencoba menjawab bagaimana melaksanakan mandat itu? Kan ada 2 tadi ya, sudah diperes jadi 2. Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Terus yang kedua, bagaimana kita melaksanakan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Oke, silakan siapa yang mau coba? Mari, silakan. Apa Bu pertanyaannya? Ini pertanyaannya ini, kamu lihat di layar itu, Ibu share screen, bagaimana melaksanakannya? Harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan, caranya gimana? Caranya Kayak, untuk melihat dia punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana? kayak membaca Alkitab. Membaca Alkitab doang, itu sudah punya hubungan dengan Tuhan? Mendengarkan firman. Mendengarkan firman, apakah itu melakukan mandat? Melakukan mandat adalah perintah. Perintahnya ada di firman. Nah, kalau nggak baca, nggak dengar firman, gimana tahu bahwa diperintahkan untuk melakukan itu? Ada yang lain yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Membangun hubungan erat dengan Tuhan. Ini siapa? Esther, Ibu. Esther. Iya, membangun hubungan erat dengan Tuhan itu bukti wujud nyatanya bagaimana?
dengan berdoa, memuji nama Tuhan, dan membaca Alkitab, dan melaksanakannya. Ya, melaksanakannya bagaimana? Ini kan pertanyaannya ini loh, bagaimana melaksanakannya? Halo, bagaimana melaksanakannya? Sudah bagus Esther, Samuel sudah bagus, tapi belum tepat. Mari, yang lain. Tapi kalian punya keaktifan itu, Ibu catat tuh. Nanti ada hadiah itu. Hadiahnya dikasih minggu depan ya. Untuk nama-nama yang aktif ini dan maupun nama yang menjawab dengan benar itu hadiahnya beda. 2 kategori ya. Ada hadiah. Oke, ayo silakan. Bagaimana melaksanakan? Noel, Wita, Dersa, Gerson, Noni, Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Contohnya gimana sayang, Noni? Noni. Oke. Contohnya gimana? Sebutkan salah satu contoh. Taat orang tua. Hah? Taat orang tua. Taat orang tua. Oke, taat orang tua itu masuk di dalam mandat yang pertama atau mandat kedua? Kan ada 2 mandat tadi toh? 1 di Matius 22 ayat 37, 1 di Matius 22 ayat 39. Kalau taat kepada orang tua, mandat yang kemana? Yang keberapa? Noni? Ada yang mau bantu Noni kok? Halo? Semua udah pada tidur nih kah? Kameranya dinyalakan dong, dibuka dong kameranya. Jadi Mandatnya kedua. mandat kedua, good job, good job. Oke, silakan yang lain mau coba, silakan Feli mau coba. Bagaimana melaksanakan? Kasih contoh. Terus sebutkan itu mandat yang pertama atau kedua. Kalau tadi yang Esther sebutkan dengan Samuel, yang Esther sebutkan ya, membangun hubungan dengan Tuhan, memuji, menyembah. Esther itu masuk dalam mandat pertama atau mandat kedua? Halo Esther. Esther Yang masih? pertama. Hah? Yang pertama. Yang pertama, good job. Oke. Samuel, jadi bukan cuma membaca Alkitab, tapi ini kita bicara melakukan ya Samuel ya. Samuel bisa kasih contoh misalnya, bagaimana melaksanakan mandat pertama atau mandat kedua, kasih contoh. Halo Samuel, ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Silahkan. Ada yang mau coba lagi? Silahkan. Feli melaksanakan mandat pertama memberitakan Kristus. Good. Gimana caranya memberitakan Kristus, sayang? Contoh. Kasih contoh, Feli. Terima kasih, Feli. Good job. Gimana, Feli? Kasih contoh. Memberitakan Kristus caranya? Kan banyak cara, tapi salah satu cara Feli bisa. Membagikan firman Tuhan. Nah, apakah membagikan firman Tuhan ini harus cuman pendeta, Feli? Feli menjawab membagikan firman Tuhan ya di kolom chat ya. Tidak. Siapa saja yang bisa membagikan firman Tuhan? Semua orang. Good. Oke, nah ini ya contoh-contoh ini kalian mulai paham. Thank you Feli. Good job. Ada yang mau coba lagi? Ayo hadiah. Hari ini Ibu nggak banyak ngajar tapi membongkar
mengingatkan kalian semua pelajaran yang kalian terima, khotbah-khotbah yang kalian terima. Karena bicara tentang King's Mandate itu, kita mesti ingat kembali firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ayo, ada hadiah loh. Elia? Halo Elia? Iya, Ibu. Coba silakan. Contoh-contoh untuk mandat pertama itu Mhm. seperti tidak mengotori nama Tuhan dengan penghinaan. Maksudnya? Sedangkan maksudnya itu kalau penghinaan tuh kayak kita setiap kali mau ibadah atau lagi berfirman itu kita harus ini fokus dan mendengarkan, jangan ini fokus terhadap hal yang lain. Good. Sedangkan mandat kedua itu Hmm. kasihlah sesama manusia, berarti kita tinggal ini tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi sesama kita. Contohnya kayak jangan mengklaim barang orang lain dan jangan mencuri. Betul. Bagus, bagus. Bagus. Terima kasih Elia. Ada yang lain yang mau coba? Kalian sudah mulai paham itu ya? Oke. Jadi kita sedang masih seputar di bagaimana melaksanakan ya. Ayo silakan, ada yang mencoba lagi? Minggu depan ini banjir hadiah. Oke Aldi. Aldi baru gabung ya. Aldi, halo Aldi. Aldi monitor kah? Coba di-unmute. Ini lihat HP, Ibu. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini Nggak Ibu bisa dinyalakan. ulang dia punya pertanyaan, saya baru join soalnya. Iya, makanya lain kali jangan terlambat ya. Oke. Iya, Bu. Jadi kita lagi berbicara tentang declaring, kita bicara tentang mandat raja. Tadi kawan-kawan menjawab mandat raja itu artinya ini, itu. Lalu mandat raja di dalam kekristenan itu apa? Nah, kemudian mandat raja di dalam kekristenan itu adalah firman Tuhan. Lalu kita sampai kepada bahwa ada 2 mandat raja. Memang firman Tuhan itu banyak, yang tertulis itu banyak dari Kejadian sampai Wahyu banyak banget. Tapi Tuhan Yesus meringkasnya menjadi 2 mandat. Satu kelompok mandat yang berkata di Matius 22 ayat 37. Coba Aldi buka. Ini Ibu ulang gara-gara Aldi saja ini. Lain kali Aldi nggak boleh terlambat ya. Kalau terlambat lewat sudah nggak bisa ikut kuis. Silakan Aldi buka Matius 22 ayat 37. Coba baca Aldi. Menjawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, itu mandat pertama. Mandat kedua di Matius 22 ayat 39. Baca Aldi. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita sedang mendiskusikan bagaimana melaksanakan 2 mandat itu dalam wujud nyata. Contoh-contohnya apa? Tadi Elia sudah memberi contoh, Aldi pasti sudah dengar ya. Kamu mau coba menyampaikan bagaimana melaksanakan? Kamu tindakan apa masuk dalam mandat yang keberapa? Silahkan. Ada? Di kelas ini yang aktif akan mendapat hadiah dan yang menjawab dengan benar juga mendapat hadiah. Jadi kalau dia bisa aktif dan dia menjawab dengan benar, maka dia akan dapat 2 macam hadiah. Kalau enggak, ya sudah selamat. Ini hanya untuk yang aktif dan benar menjawab jawabannya. Silakan Aldi, kamu mau coba jawab? Ini cara melaksanakan mandat yang kedua yang ayat 39. Ini
kan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau misalkan kayak perbedaan ras atau perbedaan kulit begitu, ini kayak misalkan saya dengan Gerson, kan perbedaan kulit toh Ibu. Cuman harus saling mengasihi. Sama kayak kita mengasihi kita punya diri masing-masing. Sampai boleh saling menghina, sampai boleh mengolok-olok satu sama lain. Oke, oke. Mau kasih contoh lagi, Aldi? Cukup sampai situ saya Ibu. Ada yang lain yang mau coba? Mari silahkan. Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini semua orang ini ya. Semua orang harus mencoba ceritakan kisahmu jika kamu pernah melakukannya. Oke? Yang pertama, tapi mesti jujur ya, ngomong apa adanya ya, jangan dibuat-buat ya. Cerita yang jujur, kamu pernah melakukannya itu. Nah, kita mulai dari Aldi. Silakan Aldi. Melakukan yang kedua mandat tuh Kak Ibu. Ya, terserah. Kamu pilih. Kamu bisa ceritakan hal-hal yang pernah kamu lakukan yang tergolong dalam 2 mandat itu. Silakan. Ini untuk mandat pertama, ini kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu tuh. Ini saya ingin cerita tentang pas setiap ibadah kan ini sonde boleh apa? Tidak boleh saling kayak main-main dengan yang lain, sonde boleh omong-omong, harus mendengarkan ibadah dengan sebaik mungkin. Khotbah dari Panyoman atau Ibu Nuni begitu, atau Kak David. Jadi kalau ibadah tuh sonde boleh bermain-main, harus ini mendengarkan terus, ini kan sama saya mendengarkan apa yang Tuhan beritakan lewat perantaranya lah, yaitu seperti Ibu Noni atau Panyoman. Cuman terus ini harus mengasihi ya dengan segenap akal budi, terus ini dengan segenap jiwa, terus harus ya begitulah Ibu. Saya sampai situ saya Ibu. Oke. Dersa, silahkan Dersa, sambung. Dersa. 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 Dersa di mana Dersa ya? Elia? Saya kalau mandat pertama saya sering tergoda untuk melakukan hal-hal lain. Kalau mandat kedua tuh ini saya kurang lupa, saya kurang tahu. Mandat kedua itu kan kepada sesama. Sama sekali nggak pernah lakukan. Sesama termasuk orang tua loh. Oh iya, kalau mandat kedua ini saya sering bantu mama ini bukan antar, kayak beli barang begitu. Oke, dilakukan dengan sukacita atau dengan bersungut-sungut? Sukacita. Oh, good job. Betul itu sudah masuk dalam mandat kedua. Nanti mandat kedua itu termasuk juga kepada adik kandung, kepada saudara seiman, kepada teman di sekolah, sekalipun berbeda agama. Ya, Elia. Oke, lanjut kepada Dersa. Dersa ini kok hilang ya? Dersa? Esther.
Atau Dersa coba? Dersa? Ya, Ibu. Nah, silakan Dersa. Kita masuk diceritakan kisahmu jika kamu pernah melakukan mandat tersebut, baik mandat pertama maupun mandat kedua. Silakan Dersa. Sama kayak Elia, Ibu. Enggak bisa. Sebutkan sendiri. Pengalaman pribadi. Silakan Dersa. Maksudnya ucapkan kembali kalimatnya, jangan copy paste. Dersa, mau coba atau tidak? Dilarang ya menggunakan kata sama kayak itu. Karena ini menceritakan kisah kita sendiri. Oke, lewat ya. Esther? Silakan Esther. Kalau saya di mandat yang kedua, Ibu. Oke. Contohnya membantu orang tua, terus ini membantu teman yang dalam kesusahan. Kalau kita tidak boleh membeda-bedakan. Terus itu saya. Oke, good job. Terima kasih, Esther. Feli? Ibu panggil sesuai urutan nama di chat, kolom chat ya. Feli, silakan Feli. Oh, Feli jawab di chat ya. Oke, Ibu tunggu ya Feli. Sambil tunggu jawabannya Feli, Gerson silakan Gerson. Kalau saya, kalau untuk yang mandat pertama, kayak yang tadi Samuel bilang baca Alkitab atau berdoa begitu, saya kadang atau sering memang baca Alkitab dan berdoa, tapi tidak setiap hari karena itu juga masih menjadi pergumulan saya untuk bisa melakukan atau ada waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari atau waktu khusus dengan Tuhan. Kalau untuk mandat kedua, ya kalau misalkan orang tua membutuhkan pertolongan saya atau minta tolong saya pasti akan bantu orang tua ataupun teman-teman yang membutuhkan pertolongan saya bantu. Begitu saya. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita akan berdoa buat Gerson dan kita juga akan berdoa untuk kawan-kawan yang lain supaya punya waktu khusus setiap hari bersama Tuhan ya. Baik baca firman maupun bersekutu dalam doa ya. Oke, next Noni, Melisa. Kalau mandat yang pertama itu sudah biasa ini dengar firman Tuhan dari sekolah tiap pagi ada saat teduh. Kalau mandat yang kedua ini biasa berbagi untuk anak-anak panti asuhan, Ibu. Wah, luar biasa. Good job, Noni. Oke, Ibu baca si Feli ya. Mengajak teman menonton firman Tuhan. Maksudnya menonton firman Tuhan ini apa ya, Feli? Film kah? Atau mengajak teman menonton firman Tuhan, maksudnya film tentang firman Tuhan, atau? Oh, ya, oke. Fokus mendengarkan firman Tuhan walau terkadang suka tergoda. Oke, menghormati teman yang berbeda agama. Itu kalau menghormati teman yang berbeda agama kira-kira masuk di dalam mandat yang pertama atau kedua, geng, guys? Oh, Feli sudah langsung kedua. Oke, ya. Lalu berdoa setiap pagi dan malam, walau masih suka lupa juga. Kita akan doa buat Feli ya, supaya tidak lupa ya. Oke, terima kasih Feli. Now, Feli sudah, Melisa sudah, Noel sama Wita. Ini mana? Nggak ada suara nih. Noel sama Wita? Ya. Ibu, Ya, Noel. Silakan Noel. kalau buat mandat yang pertama mungkin lebih sering cerita bagi ke kawan gitu Oke. tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, Oke. sering-sering. Kalau untuk yang kedua
bantu orang tua kalau diperlukan, sama bantu kawan biasanya. Oh, oke. Bantu kawan contohnya apa, Nak? Bisa disebutkan? Mungkin kerja tugas atau mungkin mereka lagi perlu sesuatu gitu, Ibu. Oke, good. Thank you, Noel. Wita, bagaimana Wita? Kalau mandat yang pertama, sebelum mengawali hari atau mengawali sesuatu tuh diawali dengan doa. Oke. Kalau mandat yang kedua tuh bantu kawan, contohnya kayak ada satu kawan kan dia agama Muslim di kelas tuh waktu kelas 10. Jadi dia sampai punya buku cetak buat pelajaran agama tuh. Jadi kita sharing buku sama-sama gitu, Ibu. Good job. Terima kasih Wita. Ini yang terakhir ini ya, Samuel. Samuel, bagaimana Samuel? Silahkan Samuel. Ya, Bu. Samuel, coba ceritakan kisahmu yang kamu pernah melakukan mandat pertama atau mandat kedua. Di mandat yang kedua, saya pernah membantu teman dalam kelas, seperti menyapu dan mengepel lantai. Dan di rumah saya sering bantu orang tua. Oh, good job. Good. Mandat pertama bagaimana, Samuel? Mandat pertama? Samuel? Oke. Nah, semua udah pada menjawab ya. Sekarang kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ibu minta satu orang, ada 4 orang ya. Ada 5 atau 6 ini. 5, ada 6. Ada 6 ayat. Setiap ayat dibaca oleh satu orang. Silahkan sukarelawan. Silahkan. Ayat 32 dari Kisah Rasul 4 ini, silakan tolong dibaca. Ibu sudah share screen. Silakan. Saya Ya, siapa ini? Elia. Elia, oke. Terima kasih Elia. Silakan Elia. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terima kasih Elia. Elia sudah bacakan 2 ayat. Ini sekarang ada 1, 2, 3. Ada 4 ayat. Masing-masing boleh 1 ayat, boleh 2 ayat. Silakan. Siapa yang mau bantu Ibu lagi? Samuel. Silakan Samuel. 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, silakan lanjut. Ayat 36 sampai 37, siapa mau bantu Ibu? Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat tadi ya, di ayat ini ayat tema dari declaring King's Mandate. Tadi kita sudah diskusikan sama-sama apa sih yang disebut dengan King's Mandate atau mandat raja. Mandat raja baik dalam arti umum maupun arti Kristen. Kalau arti Kristen itu adalah mandat raja adalah firman Tuhan. Mandat atau perintah, firman atau perintah yaitu firman Tuhan ya, yang harus kita lakukan. Lalu kita juga sudah sharingkan, kita sudah diskusikan bahwa kita temukan ada 2 macam atau 2 kelompok mandat raja. Pertama, mandat raja
perlakuan atau yang harus kita lakukan terhadap Allah, yang kedua yang harus kita lakukan terhadap sesama. Lalu kita juga sudah saling menceritakan contoh-contoh hal-hal yang kita sudah lakukan, baik mandat pertama maupun mandat kedua. Nah, mandat-mandat atau firman Tuhan itu harus dideklarasikan. Nah, sesuai dengan ayat Kisah Rasul 4 dari ayat 32 sampai 37, maka cara mendeklarasikannya adalah ini. Ya, ayat 32 sampai 37 itu. Jadi mereka mendeklarasikan mandat raja. Nah, menurut kalian Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ini masuk dalam mandat yang keberapa? Mari. Jangan lupa ada hadiah. Mandat kedua, Ibu. Mandat kedua, ini Wita ya. Oke, good job Wita. Siapa lagi yang mau coba? Jawab. Mandat kedua, Kelly, Bu. jawab mandat kedua. Siapa lagi? Siapa tadi suara cowok? Saya Bu, sama Ismail. Samuel, iya. Samuel, mandat keberapa? Kedua. Mandat kedua. Siapa lagi yang mencoba jawab? Mandat kedua, yuk. Ini Noni, pasti suaranya. Mandat kedua. Terima kasih Noni. Ada lagi yang mau jawab? Esther, Ibu. Hah? Itu Esther. Esther, Ibu. Aduh, maaf. Iya, soalnya share screen gini nggak kelihatan nama-namanya Esther. Oke. Siapa lagi mau coba jawab? Mandat keberapa ini? Dua-dua, Ibu. Dua-dua. Siapa yang menjawab dua-dua? Noni. Noni. Coba jelaskan kenapa pendapatnya Noni kok jawab dua-dua. Dijawab dua-dua soalnya di ayat 32 dia bilang adapun kumpulan itu tuh yang ayat 32 kepunyaannya milik kayak untuk yang sama-sama sesama. Yang ayat 33 tuh yang mandat pertama karena memberi saksi tentang kebangkitan Yesus. Yes, good job. Noni kamu dapat grand prize. Thank you Noni. Nanti Ibu catat ini ya. Grand prize-nya di Noni. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban yang berbeda? Wah, Ibu senang sekali sore ini. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Noni ya. Ini adalah dua mandat. Jadi ada dua kelompok. Pertama, ayat 32 dan 33 ini adalah mandat pertama. Ini wujud mereka mengasihi Allah. Kenapa mereka membagi kepunyaan mereka? Itu kalau bukan mereka lakukan untuk Allah, enggak mungkin kita cuman bisa ngasih orang itu misalnya kita punya 10 ya. Kamu punya 10, kamu mau ngasih 1 aja kadang-kadang susah. Tapi belajar kasih 1 oke. Tapi ini bukan kasih 1 loh ini. Dia serahkan semua, nanti rasul-rasul bagi rata. Nah, ini yang mereka lakukan bukan diserahkan kepada manusia, tapi mereka menyerahkannya kepada Allah. Dengan kata lain, bahwa ayat 32 ini adalah wujud dari murid-murid itu melakukan mandat pertama. Dengan mereka melakukan mandat pertama, mereka sedang deklarasikan mandatnya raja. Lalu juga diperjelas di ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Nah ini, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Luar biasa, terima kasih Noni. Lalu lihat ya, di ayat 34 sampai 37, lihat itu. Ya, ini bentuk dari mereka memperlakukan sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Jadi mereka punya apa dinikmati bersama-sama, ya. Jadi mandat mandat kedua, betul kalian belajar melakukan mandat kedua seperti menolong orang tua, tapi itu belum 100%. Yang dimaksud dengan mandat kedua 100% itu adalah ayat 34 sampai 37. Kalian rela memberikan
semua kepada Tuhan Yesus dan dibagikan kepada sesama. Nah, itu mandat kedua. Ya, tapi bagus sudah mulai belajar menolong kawan, membantu orang tua, taat kepada orang tua. Itu juga salah satu wujud kalian melakukan mandat kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian bisa jelas mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Noni tadi Ibu sebutkan sebagai hal yang benar, bahwa tema kita ini dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 itu mengandung 2 mandat, dan itu Ibu benarkan. Kalian sudah bisa paham atau ada pertanyaan? Silakan bertanya. Buka kamera semua sekarang. Thank you Feli, Melisa, kameranya dibuka. Terima kasih. Mungkin Gerson yang sama Aldi ya, yang mungkin jaringan kurang bagus. Yang lainnya bisa dibuka kameranya. Oke, aduh Ibu senang banget ini kalian bisa memahami firman Tuhan. Thank you, luar biasa. Kami para coaches tidak sia-sia menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Jawaban kalian keren-keren semua. Thank you, thank you, thank you. Cuman yang mengejutkan Noni bisa menjawab tentang 2 mandat, melihatnya itu di ayat tema ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Gerson bisa mengerti apa namanya jawabannya Noni Ibu benarkan? Bisa, Ibu. Oke, good. Elia bisa paham ya? Bisa, Ibu. Good, thank you. Noel Wita bisa paham ya? Bisa, Ibu. Good, thank you. Samuel, Dersa hilang ya? Samuel bisa paham ya? Bisa, Bu. Good job. Aldi? Bisa, Ibu. Oke, good. Jadi mengenai tema declaring the King's Mandate kalian sudah paham. Nah, ayat acuannya tadi di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan itu mengandung 2 mandat. Mandat pertama dan mandat kedua. Luar biasa. Oke, Ibu selesai sampai di sini. Silakan Ibu minta Samuel berdoa untuk menutup ibadah kita ibadah dan kelas kita sore hari ini. Nanti Ibu doa berkat untuk kita semua. Mari silakan Samuel. Tuhan Yesus, kami sudah selesai firman Tuhan, Tuhan memberkati kami supaya kami bisa firman yang diajarkan oleh Ibu Dewi Tuhan, supaya kami bisa melakukan apabila kami dengan dengan firman-Nya Tuhan. Terima kasih. Bapak, aku berdoa untuk semua para coaches Tuhan, Pak Iwan, Ibu Rian, Bapak David, Pak Yapi, Engkau memberkati kami semua, Engkau mengurapi kami semua, melindungi, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Kami juga berdoa untuk Dr. Aditya yang ada di Jakarta, yang sedang kuliah spesialis. Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, Engkau menyertai, membuat perjalanannya berhasil, dan Engkau memberkati setiap kami juga anak-anak Roket yang ikut ibadah sore hari ini maupun mereka yang belum bisa. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau mengurapi mereka Bapa. Hikmat marifat surgawi turun tercurah atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul di dalam lingkungannya. Engkau membuat roh takut akan Tuhan menguasai mereka sepenuhnya. Terima kasih, curahkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, kami minta Engkau penuhi anak-anak ini. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kelas kami sore hari ini, dan kami juga bersyukur bahwa Tuhan sudah memerdekakan bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau pasti memerdekakan kami seutuhnya, merdeka dari korupsi, merdeka dari mental keserakahan, merdeka dari mental mementingkan diri sendiri, merdeka dari perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyayangi, mengasihi bangsa negara kami, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau membuat bangsa dan negara kami ternama, terpuji, terhormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa kami jadi. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
minggu depan datang ke gereja ya. Terima hadiah ya. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Shalom.